Modul pelatihan penguatan kapasitas aparatur desa. Tematik keterampilan komputer dan teknologi informatika. Pokok bahasan cara pengoperasian komputer dan TI. Bab 1, pengenalan dasar komputer dan teknologi informasi. 1.1 Pengertian komputer. Pengertian, komputer adalah perangkat elektronik yang dapat memproses data untuk menghasilkan informasi. Komputer terdiri dari hardware, perangkat keras, dan software, perangkat lunak, yang bekerja bersama untuk menjalankan berbagai tugas. Cara pengoperasian, pengguna memasukkan perintah melalui hardware, seperti keyboard dan mouse, sementara software menerjemahkan perintah tersebut dan menjalankan program di dalam komputer. Contoh, seorang pengguna mengetik surat di Microsoft Word menggunakan keyboard dan melihat hasilnya di layar monitor. Studi kasus, kantor desa menggunakan komputer untuk membuat surat keterangan penduduk. Aparat desa mengetik surat, menyimpannya, lalu mencetak surat tersebut menggunakan printer. 1.2 Komponen utama komputer. Pengertian, komponen utama komputer meliputi CPU, RAM, hard disk, monitor, keyboard, dan mouse. Masing-masing memiliki fungsi spesifik, seperti CPU yang memproses informasi atau hard disk yang menyimpan data secara permanen. Cara pengoperasian, saat komputer dinyalakan, CPU mulai memproses perintah, dan data yang sedang digunakan disimpan sementara di RAM. Semua perintah yang dilakukan melalui keyboard dan mouse diproses oleh CPU. Contoh, CPU berfungsi seperti otak, mengelola seluruh perintah yang diterima oleh komputer. RAM berfungsi sebagai ruang kerja sementara yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa program sekaligus. Studi kasus, dalam sebuah kantor desa, CPU memproses data penduduk yang disimpan di hard disk. RAM memungkinkan aplikasi pengolah kata dan spreadsheet berjalan bersamaan untuk mengelola dokumen dan laporan keuangan desa. 1.3 Sistem operasi. Pengertian, sistem operasi adalah software utama yang mengelola hardware dan software pada komputer. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan berbagai program. Cara pengoperasian, pengguna dapat mengakses berbagai program melalui sistem operasi dengan menggunakan antarmuka grafis seperti taskbar dan desktop. Contoh, sistem operasi Windows mengelola semua program yang diinstal di komputer, memungkinkan pengguna untuk membuka Microsoft Word, Excel, dan browser internet. Studi kasus, di kantor desa, Windows digunakan untuk menjalankan aplikasi pengolah kata, spreadsheet, dan aplikasi untuk pengelolaan data penduduk. Bab 2, Penggunaan perangkat keras dan lunak komputer. 2.1 Penggunaan perangkat keras, hardware. Pengertian, perangkat keras adalah komponen fisik dari komputer, termasuk CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, dan scanner. Cara pengoperasian, perangkat keras dioperasikan dengan menghubungkannya ke komputer melalui kabel atau koneksi nirkabel. Masing-masing perangkat keras memiliki fungsi spesifik, seperti input data dengan keyboard dan menampilkan hasil pada monitor. Contoh, pengguna memasukkan data penduduk baru menggunakan keyboard dan melihat hasilnya di monitor. Studi kasus, seorang aparat desa menginput data kependudukan dan kemudian mencetak dokumen resmi menggunakan printer. 2.2 Penggunaan perangkat lunak, software. Pengertian, perangkat lunak adalah program atau aplikasi yang berjalan di dalam komputer, memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Cara pengoperasian, software diinstal di komputer dan diakses melalui sistem operasi. Pengguna dapat mengoperasikan software dengan mengklik ikon program dan mengikuti instruksi yang diberikan. Contoh, Microsoft Word digunakan untuk mengetik dokumen, sedangkan Microsoft Excel digunakan untuk membuat laporan keuangan. Studi kasus, aparat desa menggunakan Microsoft Word untuk menulis surat resmi dan menggunakan Excel untuk mengelola anggaran dan laporan keuangan desa. Bab 3, Manajemen File dan Folder. 3.1 Struktur hierarki file dan folder. Pengertian, file adalah dokumen atau data yang disimpan di komputer, sedangkan folder adalah tempat untuk mengorganisir file agar lebih mudah diakses. Cara pengoperasian, file disimpan dalam folder, yang bisa dibuat dan dihapus sesuai kebutuhan pengguna. Struktur folder memudahkan pengorganisasian dokumen. Contoh,
folder, data penduduk, menyimpan file, daftar penduduk 2023, XLSX, dan surat keterangan, DOK. Studi kasus. Aparat desa membuat folder khusus untuk laporan keuangan desa yang berisi semua file Excel terkait pengelolaan anggaran dan pengeluaran desa. 3.2. Pembuatan dan penghapusan file dan folder. Pengertian, pengguna dapat membuat, mengedit, dan menghapus file serta folder di komputer. Cara pengoperasian, klik kanan pada desktop atau di dalam File Explorer untuk membuat folder baru, dan klik Delete untuk menghapus file atau folder yang tidak diperlukan. Contoh, membuat folder, surat menyurat 2023, dan menghapus file lama yang tidak lagi diperlukan. Studi kasus, kantor desa membuat folder baru setiap tahun untuk mengorganisir data kependudukan, surat, dan laporan keuangan. Bab 4. Pengenalan dasar jaringan komputer. 4.1. Pengertian jaringan komputer. Pengertian, jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang terhubung untuk berbagi sumber daya dan informasi. Cara pengoperasian, komputer dalam jaringan dapat saling terhubung melalui kabel atau secara nirkabel. Data dapat dikirim dan diterima melalui jaringan ini. Contoh, jaringan lokal di kantor desa memungkinkan beberapa komputer terhubung dan berbagi printer serta file. Studi kasus, di kantor desa, komputer di bagian administrasi dan bagian keuangan terhubung melalui jaringan lokal untuk berbagi dokumen dan mencetak surat secara bersama. 4.2. Jenis-jenis jaringan komputer. Pengertian, jaringan komputer dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk LAN, Local Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Cara pengoperasian, LAN digunakan untuk menghubungkan komputer dalam area terbatas, sedangkan WAN mencakup jaringan yang lebih luas, seperti koneksi antar kantor desa dan kantor pemerintah pusat. Contoh, LAN di kantor desa menghubungkan beberapa komputer dalam satu ruangan. WAN menghubungkan jaringan kantor desa dengan kantor kecamatan. Studi kasus, jaringan LAN di kantor desa digunakan untuk berbagi akses internet dan file antara komputer yang digunakan oleh aparat desa. Bab 5. Pengantar penggunaan internet. 5.1. Akses internet dan koneksi jaringan. Pengertian, internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Untuk mengakses internet, komputer harus terhubung ke jaringan melalui Wi-Fi, LAN, atau mobile data. Cara pengoperasian, komputer dapat terhubung ke internet menggunakan modem atau router. Setelah terhubung, pengguna bisa membuka browser untuk mengakses situs web. Contoh, mengakses situs web pemerintah untuk mendownload formulir resmi. Studi kasus, kantor desa menggunakan koneksi internet untuk mengirim laporan keuangan desa secara online ke instansi pemerintah. 5.2. Browser dan pencarian informasi. Pengertian, browser adalah software yang digunakan untuk menjelajahi internet dan mengakses situs web. Cara pengoperasian, pengguna mengetik alamat situs web di bar alamat browser, atau mencari informasi melalui mesin pencari seperti Google. Contoh, menggunakan Google untuk mencari panduan pengelolaan keuangan desa. Studi kasus, aparat desa menggunakan browser untuk mencari informasi terbaru tentang peraturan pemerintah melalui situs resmi pemerintah daerah. Berikut adalah lanjutan penjelasan detail untuk bab-bab berikutnya. Bab 6. Pengantar penggunaan Microsoft Word. 6.1. Pembuatan dokumen dasar. Pengertian, Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks. Cara pengoperasian, untuk membuat dokumen baru, buka Microsoft Word dan klik New Document. Pengguna dapat mengetik teks, menyisipkan gambar, dan memformat paragraf. Contoh, membuat surat resmi, laporan, atau proposal menggunakan Microsoft Word. Studi kasus, aparat desa menggunakan Microsoft Word untuk membuat surat keterangan penduduk yang berisi data lengkap, format resmi, dan tanda tangan pejabat desa. 6.2. Pengaturan paragraf dan format dokumen. Pengertian, fitur pengaturan paragraf dalam Microsoft Word memungkinkan pengguna untuk mengatur spasi, indentasi, dan perataan teks. Format dokumen meliputi jenis font, ukuran font, dan penggunaan bullet atau numbering. Cara pengoperasian, pilih teks yang ingin diatur, lalu gunakan toolbar untuk mengubah spasi antar baris, mengatur margin, atau menambahkan penomoran.
Contoh, menulis dokumen dengan paragraf rata kanan-kiri dan spasi antar baris 1,5 untuk laporan resmi. Studi kasus. Aparat desa mengatur format surat dengan menggunakan rata kanan-kiri, spasi 1,5, dan jenis font Times New Roman ukuran 12 agar sesuai dengan standar surat resmi pemerintah. 6.3. Menyimpan dan mencetak dokumen. Pengertian, dokumen di Microsoft Word dapat disimpan dalam berbagai format, seperti doc atau PDF, dan dicetak menggunakan printer. Cara pengoperasian, klik Save untuk menyimpan dokumen, pilih lokasi penyimpanan, lalu klik Print untuk mencetak dokumen. Contoh, menyimpan surat keterangan dalam format PDF sebelum mencetaknya untuk distribusi resmi. Studi kasus. Aparat desa menyimpan surat keputusan kepala desa dalam format PDF untuk dikirimkan melalui email kepada pejabat terkait, dan juga mencetak salinannya untuk disimpan di arsip desa. Bab 7. Pengantar penggunaan Microsoft Excel. 7.1. Pembuatan lembar kerja dan pengisian data. Pengertian, Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah data yang menggunakan tabel, lembar kerja, untuk mengelola, menghitung, dan menganalisis data numerik. Cara pengoperasian, buka Microsoft Excel, lalu masukkan data ke dalam sel pada lembar kerja. Data dapat berupa angka, teks, atau rumus. Contoh, membuat laporan keuangan desa dengan tabel yang berisi pemasukan dan pengeluaran. Studi kasus. Aparat desa menggunakan Excel untuk membuat laporan anggaran tahunan desa, yang mencakup data seperti dana alokasi desa, pengeluaran operasional, dan surplus anggaran. 7.2. Penggunaan rumus dan fungsi. Pengertian, Microsoft Excel menyediakan berbagai rumus dan fungsi matematika untuk mempermudah pengolahan data. Fungsi populer seperti sum, average, dan if memudahkan perhitungan dalam tabel. Cara pengoperasian, pilih sel yang ingin dihitung, lalu masukkan rumus, misalnya, sum, A1, A10, untuk menjumlahkan data di kolom A. Contoh, menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan total pengeluaran bulanan atau rumus average untuk menghitung rata-rata biaya. Studi kasus. Dalam laporan keuangan desa, aparat menggunakan rumus sum untuk menghitung total pengeluaran setiap bulan, dan rumus if untuk menganalisis apakah ada pengeluaran yang melebihi anggaran. 7.3. Pembuatan grafik dan diagram. Pengertian, Microsoft Excel memungkinkan pengguna untuk membuat grafik dan diagram dari data yang ada, seperti grafik batang, garis, atau pie chart. Grafik memudahkan visualisasi data. Cara pengoperasian, pilih data yang ingin divisualisasikan, lalu klik Insert, dan pilih jenis grafik yang diinginkan. Contoh, membuat grafik batang untuk menunjukkan perbandingan pendapatan desa dari berbagai sumber. Studi kasus. Aparat desa menggunakan diagram pie untuk memvisualisasikan distribusi anggaran desa ke berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, dalam laporan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Bab 8. Pengantar penggunaan internet untuk kerja kantor. 8.1. Email sebagai sarana komunikasi. Pengertian, email adalah sarana komunikasi elektronik yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan dan lampiran kepada orang lain melalui internet. Cara pengoperasian, buka layanan email, seperti Gmail atau Outlook, buat pesan baru, tambahkan alamat penerima, tuliskan pesan, lampirkan file jika diperlukan, lalu klik Send. Contoh, mengirim laporan bulanan kepada pemerintah kabupaten melalui email. Studi kasus. Aparat desa menggunakan email untuk berkomunikasi dengan dinas terkait, mengirim dokumen penting, dan menerima instruksi terbaru dari pemerintah kabupaten. 8.2. Penggunaan cloud untuk penyimpanan dan berbagi data. Pengertian, cloud storage memungkinkan pengguna untuk menyimpan data di internet sehingga dapat diakses dari mana saja dan berbagi dengan orang lain. Layanan populer termasuk Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Cara pengoperasian, unggah file ke layanan cloud, lalu bagikan tautan dengan orang lain melalui email atau pesan. Pengguna lain dapat mengunduh atau mengedit file tergantung pada izin yang diberikan. Contoh, menyimpan file presentasi di Google Drive dan membagikan tautan kepada peserta rapat. Studi kasus. Aparat desa menyimpan dokumen anggaran desa di Google Drive sehingga dapat diakses oleh rekan kerja di kantor kecamatan dan oleh pihak pengawas anggaran di kabupaten.
8.3. Pencarian informasi menggunakan mesin pencari. Pengertian, mesin pencari seperti Google atau Bing membantu pengguna menemukan informasi di internet dengan memasukkan kata kunci tertentu. Cara pengoperasian, ketik kata kunci di kolom pencarian, tekan Enter, lalu pilih hasil yang relevan dari halaman hasil pencarian. Contoh, mencari panduan pembuatan laporan keuangan desa. Studi kasus, aparat desa menggunakan Google untuk mencari informasi terbaru tentang kebijakan pemerintah terkait alokasi dana desa. Bab 9, Pengenalan dasar Microsoft PowerPoint. 9.1. Pembuatan presentasi dasar. Pengertian, Microsoft PowerPoint adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi visual dengan slide. Cara pengoperasian, buat slide baru, tambahkan teks, gambar, dan grafik untuk menjelaskan poin-poin penting. Slide dapat dipresentasikan menggunakan proyektor atau layar monitor. Contoh, membuat presentasi tentang perkembangan pembangunan desa untuk dipresentasikan dalam rapat. Studi kasus, aparat desa membuat presentasi PowerPoint untuk menyampaikan laporan pembangunan infrastruktur desa kepada masyarakat dan pejabat daerah dalam acara musyawarah desa. 9.2. Penggunaan animasi dan transisi. Pengertian, PowerPoint menyediakan berbagai efek animasi dan transisi untuk memperindah presentasi, seperti efek fade atau slide in. Cara pengoperasian, pilih elemen yang ingin diberi animasi, lalu pilih jenis animasi dari menu, Animations. Pilih transisi antar slide di menu, Transitions. Contoh, menambahkan animasi untuk memperkenalkan setiap poin dalam presentasi laporan keuangan. Studi kasus, dalam rapat desa, aparat menggunakan PowerPoint dengan transisi dan animasi sederhana untuk menjelaskan rencana alokasi anggaran secara lebih menarik dan mudah dipahami oleh warga. Berikut adalah langkah-langkah operasional untuk setiap bab yang telah dijelaskan sebelumnya. Bab 6, Pengantar penggunaan Microsoft Word. 6.1. Pembuatan dokumen dasar. 1. Buka Microsoft Word. Klik ikon Microsoft Word di komputer Anda. 2. Pilih Blank Document. Setelah terbuka, pilih New Document. 3. Mengetik teks. Klik di dalam dokumen dan mulai mengetik. 4. Menyisipkan gambar. Klik tab Insert. Pilih Pictures. Lalu pilih gambar yang ingin disisipkan. 5. Memformat teks. Pilih teks yang ingin diformat, lalu gunakan toolbar, bold, italic, font size, untuk memodifikasi tampilan. 6.2. Pengaturan paragraf dan format dokumen. 1. Pilih teks atau paragraf, klik dan drag teks yang ingin diatur. 2. Buka tab Home di bagian atas, cari opsi untuk pengaturan paragraf, spasi, rata kanan kiri, indentasi. 3. Atur spasi dan perataan, klik opsi spasi, 1,5 atau lainnya, dan pilih perataan, rata kiri, rata kanan, atau rata kanan kiri. 4. Mengubah font dan ukuran teks, pilih font dan ukuran teks yang diinginkan dari toolbar. 6.3. Menyimpan dan mencetak dokumen. 1. Klik File di pojok kiri atas. 2. Pilih Save As, tentukan lokasi penyimpanan, dan beri nama dokumen. 3. Pilih format, klik opsi Save As Type, untuk menyimpan dalam format lain seperti PDF. 4. Untuk mencetak, klik Print, pilih Printer, lalu klik Print di bagian bawah. Bab 7, Pengantar penggunaan Microsoft Excel. 7.1. Pembuatan lembar kerja dan pengisian data. 1. Buka Microsoft Excel, klik ikon Excel di komputer Anda. 2. Buat lembar kerja baru, pilih Blank Workbook. 3. Masukkan data, klik pada sel dan mulai ketikkan data, seperti angka atau teks. 4. Menambah lembar kerja baru, klik di bagian bawah jika ingin menambahkan sheet baru. 7.2. Penggunaan rumus dan fungsi. 1. Pilih sel untuk rumus, klik pada sel tempat hasil perhitungan akan muncul. 2. Ketik rumus, misalnya, untuk penjumlahan ketik, sum, A1, A10, lalu tekan Enter. 3. Gunakan fungsi. Untuk fungsi lainnya seperti average atau if, ketik fungsi yang diinginkan dengan argumen yang sesuai. 4. Lihat hasil. Excel otomatis menghitung berdasarkan data yang dimasukkan dalam rentang sel. 7.3. Pembuatan grafik dan diagram.
1. Pilih data yang ingin divisualisasikan, klik dan seret untuk memilih rentang data. 2. Klik tab, insert, di bagian atas, pilih jenis grafik, bar, line, pie, DLL. 3. Atur tampilan grafik. Setelah grafik muncul, Anda dapat mengubah desain atau mengedit label pada grafik. Bab 8. Pengantar penggunaan internet untuk kerja kantor. 8.1. Email sebagai sarana komunikasi. 1. Buka layanan email, misalnya, buka Gmail di browser Anda. 2. Klik, compose, atau, tulis, untuk memulai pesan baru. 3. Masukkan alamat penerima, ketik alamat email penerima di kolom "To". 4. Tulis pesan, ketik isi pesan Anda di bagian utama. 5. Lampirkan file, klik ikon, attach, untuk menyertakan dokumen jika diperlukan. 6. Kirim email, klik tombol, send. 8.2. Penggunaan cloud untuk penyimpanan dan berbagi data. 1. Buka layanan cloud, misalnya Google Drive. Kunjungi Google Drive di browser. 2. Login ke akun Anda, masukkan email dan kata sandi untuk masuk. 3. Unggah file, klik tombol, new, dan pilih, file upload, lalu pilih file yang ingin Anda unggah. 4. Berbagi tautan, setelah file terunggah, klik kanan pada file dan pilih, get link, untuk mendapatkan tautan yang dapat dibagikan. 5. Atur izin, tentukan apakah penerima hanya dapat melihat atau mengedit file. 8.3. Pencarian informasi menggunakan mesin pencari. 1. Buka browser, misalnya, Google Chrome. 2. Ketik kata kunci di mesin pencari, misalnya, ketik, panduan laporan keuangan desa, di Google. 3. Pilih hasil pencarian, klik hasil yang paling relevan dengan kebutuhan Anda. 4. Telusuri informasi, baca dan catat informasi yang diperlukan dari situs yang Anda kunjungi. Bab 9. Pengenalan dasar Microsoft PowerPoint. 9.1. Pembuatan presentasi dasar. 1. Buka Microsoft PowerPoint, klik ikon PowerPoint di komputer Anda. 2. Pilih Blank Presentation untuk memulai presentasi baru. 3. Buat slide baru, klik New Slide untuk menambahkan slide baru. 4. Masukkan teks, klik pada kotak teks dan mulai mengetik. 5. Tambahkan gambar grafik, klik tab, insert, pilih Pictures, atau Chart, untuk menyisipkan gambar atau grafik. 9.2. Penggunaan animasi dan transisi. 1. Pilih elemen yang ingin dianimasikan, klik pada teks atau gambar di slide. 2. Klik tab, Animations, pilih jenis animasi yang diinginkan, misalnya, fade, atau fly-in. 3. Atur transisi antar slide, klik tab, Transitions, lalu pilih efek transisi untuk perpindahan slide. 4. Sesuaikan durasi, atur kecepatan animasi atau transisi di bagian Duration. Bab 10. Pembuatan dan penggunaan email untuk keperluan profesional. 10.1. Pembuatan akun email. Langkah-langkah operasional pembuatan email. 1. Pilih layanan email. Buka browser, lalu ketik alamat layanan email yang ingin digunakan. Beberapa opsi umum adalah Gmail, www.gmail.com, Yahoo Mail, www.yahoo.com, dan Outlook, www.outlook.com. 2. Mulai pendaftaran. Klik pada opsi Buat akun atau Sign up di halaman utama layanan email. 3. Isi formulir pendaftaran. Masukkan nama lengkap, tanggal lahir, alamat email yang diinginkan, misalnya, nama Anda @gmail.com, serta buat kata sandi yang kuat. 4. Verifikasi identitas. Layanan email biasanya meminta nomor telepon atau email cadangan untuk verifikasi. Masukkan informasi tersebut dan tunggu kode verifikasi melalui SMS atau email. 5. Masukkan kode verifikasi. Setelah menerima kode, masukkan kode tersebut untuk mengaktifkan akun email. 6. Selesaikan pendaftaran. Klik Submit atau Next untuk menyelesaikan pendaftaran. Anda kini sudah memiliki akun email baru yang siap digunakan. 10.2. Mengirim dan membalas email. Langkah-langkah pengiriman email. 1. Login ke akun email. Buka browser dan masuk ke alamat layanan email Anda,
misalnya, www.gmail.com lalu login dengan email dan kata sandi. 2. Klik tombol, Compose, atau tulis. Di Gmail, misalnya, tombol ini terletak di sudut kiri atas. Di layanan lain, mungkin memiliki label seperti, Compose, New Message, atau tulis. 3. Isi alamat email penerima. Di kolom to atau kepada, ketik alamat email penerima, misalnya, contoh @email.com. Anda bisa menambahkan beberapa penerima jika dibutuhkan. 4. Tulis subjek email. Di kolom subjek atau judul, masukkan judul email yang singkat dan jelas, contohnya, laporan mingguan tim, atau undangan rapat online. 5. Tulis isi pesan. Di bagian utama kotak email, tuliskan pesan yang ingin Anda sampaikan. Untuk formal email, gunakan bahasa yang profesional. 6. Lampirkan file, opsional. Jika ingin menyertakan dokumen atau gambar, klik ikon Attach File, biasanya ikon penjepit kertas, lalu pilih file dari komputer Anda. 7. Kirim email. Setelah semua siap, klik tombol Send atau Kirim untuk mengirim email. Langkah-langkah membalas email. 1. Buka email yang ingin dibalas. Klik email tersebut dari kotak masuk, inbox. 2. Klik tombol Reply atau Balas. Biasanya tombol ini terletak di bawah atau atas email. 3. Tulis balasan Anda. Ketik pesan balasan Anda di bawah pesan asli. 4. Kirim balasan. Klik tombol Send atau Kirim untuk mengirim balasan. 10. 3. Mengatur tanda tangan dan format email. Langkah-langkah mengatur tanda tangan email. 1. Buka pengaturan email. Di Gmail, klik ikon gear roda gigi di kanan atas, lalu pilih Settings. 2. Pilih Signature. Scroll ke bagian Signature di dalam pengaturan email. 3. Buat tanda tangan. Masukkan informasi tanda tangan, seperti nama lengkap, jabatan, nomor telepon, atau tautan website. Pastikan menggunakan format profesional. 4. Simpan pengaturan. Klik Save Changes untuk menyimpan tanda tangan. Langkah-langkah format email profesional. 1. Gunakan bahasa yang jelas dan singkat. Hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang dan langsung pada inti pesan. 2. Gunakan penomoran atau bullet points. Untuk poin-poin penting, gunakan penomoran atau bullet untuk memudahkan pembaca memahami isi pesan. 3. Periksa kesalahan ejaan. Sebelum mengirim email, periksa kembali ejaan dan tata bahasa Anda untuk memastikan profesionalisme. 10. 4. Studi kasus, penggunaan email untuk komunikasi proyek. Kasus. Perusahaan Anda sedang mengerjakan proyek kolaboratif antar tim, dan Anda bertanggung jawab untuk mengoordinasikan jadwal rapat dengan para anggota. Langkah-langkah penyelesaian. 1. Buat email pengundang rapat. Tulis email ke semua anggota tim dengan subjek, undangan rapat koordinasi proyek. Sertakan waktu, tanggal, dan tautan rapat online, misalnya dari Zoom atau Google Meet. 2. Lampirkan dokumen pendukung. Sertakan agenda rapat dalam format PDF atau Word di email, agar peserta bisa mempersiapkan diri. 3. Gunakan CC dan BCC. Jika ada manajer atau stakeholder yang perlu mengetahui undangan tanpa harus langsung terlibat, gunakan kolom CC atau BCC. 4. Kirim email dan lacak balasan. Setelah email dikirim, pantau kotak masuk untuk membalas pertanyaan atau menerima konfirmasi kehadiran dari tim. Bab 11. Instalasi dan pengoperasian iChat GPT. 11.1. Pengertian iChat GPT. iChat GPT adalah teknologi kecerdasan buatan berbasis Generative Pre-trained Transformer, GPT, yang dikembangkan oleh OpenAI. GPT menggunakan model pembelajaran mesin untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami. Chat GPT dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, seperti chatbot, sistem dukungan pelanggan otomatis, pembuatan konten, dan lain-lain. 11.2. Cara instalasi iChat GPT.
Untuk menggunakan iChatGPT, ada beberapa langkah yang bisa diikuti, tergantung pada platform yang akan digunakan. Dalam panduan ini, akan dijelaskan instalasi untuk beberapa platform umum. Langkah-langkah instalasi ChatGPT di browser. 1. Buka situs OpenAI. Kunjungi situs resmi OpenAI di https://chat.openai.com/. 2. Buat akun. Klik Sign Up dan buat akun OpenAI jika belum memiliki akun. Anda juga bisa menggunakan akun Google atau Microsoft untuk mendaftar. 3. Login ke ChatGPT. Setelah akun dibuat, login ke platform menggunakan kredensial Anda. 4. Mulai menggunakan ChatGPT. Setelah login, Anda bisa langsung mulai berinteraksi dengan ChatGPT melalui antarmuka percakapan yang disediakan. Langkah-langkah instalasi ChatGPT di Android. 1. Buka Google Play Store. Di ponsel Android, buka Google Play Store. 2. Cari aplikasi ChatGPT. Ketik ChatGPT atau OpenAI di kolom pencarian. 3. Unduh dan install. Pilih aplikasi ChatGPT dari hasil pencarian, lalu klik Install. 4. Buka aplikasi. Setelah terinstall, buka aplikasi dan login menggunakan akun OpenAI Anda. 5. Mulai menggunakan. Aplikasi ChatGPT kini siap digunakan untuk berinteraksi dalam percakapan. Langkah-langkah instalasi ChatGPT di PC menggunakan API. Jika Anda ingin mengintegrasikan ChatGPT ke dalam aplikasi atau sistem, Anda bisa menggunakan API yang disediakan OpenAI. 1. Akses API OpenAI. Kunjungi https://platform.openai.com/signup untuk membuat akun dan mendapatkan kunci API key. 2. Buat proyek di platform developer. Setelah masuk, buat proyek baru untuk mendapatkan API key. 3. Integrasikan API ke aplikasi. Gunakan librari pemrograman seperti Python, Node.js, atau lainnya untuk mengintegrasikan API ChatGPT ke dalam aplikasi Anda. Contoh kode untuk Python. Import OpenAI. OpenAI API_key, your_API_key. Response OpenAI Completion Create. Engine GPT-3.5 Turbo. Prompt, apa itu AI? Max_tokens 50. Print, response, choices, 0, text strip. 4. Uji coba API. Jalankan aplikasi Anda untuk memastikan API bekerja dengan baik dan ChatGPT dapat merespons input. 11.3. Operasional menggunakan iChatGPT. Setelah instalasi, Anda bisa mulai menggunakan ChatGPT untuk berbagai keperluan. Berikut langkah-langkah operasional dalam menggunakan ChatGPT untuk kebutuhan sehari-hari. Langkah-langkah operasional menggunakan ChatGPT untuk chatting. 1. Buka ChatGPT. Akses platform ChatGPT melalui web atau aplikasi yang sudah terinstall. 2. Tulis pertanyaan atau perintah. Di kotak teks yang disediakan, masukkan pertanyaan atau perintah. Misalnya, apa itu machine learning, atau buatkan email undangan rapat. 3. Analisis jawaban. Setelah Anda memasukkan pertanyaan, ChatGPT akan memproses dan memberikan jawaban dalam beberapa detik. 4. Revisi atau ajukan pertanyaan baru. Jika jawaban belum memuaskan, Anda bisa meminta klarifikasi atau memberikan instruksi tambahan. 5. Gunakan jawaban. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkan, Anda bisa menggunakannya sesuai kebutuhan, misalnya untuk diskusi, riset, atau pekerjaan sehari-hari. Langkah-langkah operasional menggunakan ChatGPT untuk pengembangan konten. 1. Masukkan instruksi spesifik. Misalnya, untuk pembuatan artikel, berikan instruksi yang jelas seperti, buat artikel 500 kata tentang pentingnya keamanan siber. 2. Terima draft konten. ChatGPT akan menghasilkan konten sesuai instruksi yang Anda berikan. 3. Edit dan revisi konten. Baca hasilnya, edit atau minta revisi jika diperlukan. Anda bisa memberikan umpan balik seperti, ganti bagian ini dengan data terbaru, atau ringkas bagian ini. 4. Finalisasi konten.
Setelah konten sesuai, Anda bisa menyimpan atau menggunakannya untuk publikasi. 11.4 Studi kasus, penggunaan ChatGPT dalam bisnis. Kasus. Sebuah perusahaan retail online ingin menggunakan ChatGPT untuk memberikan dukungan pelanggan 24/7 tanpa perlu mempekerjakan tim besar. Langkah-langkah penyelesaian. 1. Integrasikan ChatGPT ke situs web. Menggunakan API OpenAI, integrasikan ChatGPT ke dalam sistem dukungan pelanggan perusahaan di situs web. 2. Tulis skrip FAQ untuk pelanggan. Buat daftar pertanyaan yang sering ditanyakan, FAQ, oleh pelanggan, seperti, bagaimana cara melacak pesanan saya, atau, apa kebijakan pengembalian barang. 3. Latih ChatGPT untuk menjawab pertanyaan. Uji coba ChatGPT dengan pertanyaan FAQ untuk memastikan ia merespons dengan tepat. Tambahkan penyesuaian jika perlu agar jawaban lebih relevan. 4. Uji coba layanan. Jalankan tes untuk memastikan ChatGPT dapat menangani berbagai pertanyaan dan permintaan pelanggan tanpa kendala. 5. Pantau dan tingkatkan sistem. Pantau interaksi dan umpan balik dari pelanggan untuk terus meningkatkan kemampuan sistem.